Shalom, selamat pagi. Jemaat milik Tuhan, tema minggu pagi ini kita beri judul yaitu Jangan Takut. Sebelum ibadah kita mulai, akan kami bacakan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat yang pertama. Warga yang berulang tahun di minggu ini, yang pertama yaitu Saudari Yeskiel Evalin Widianto, berulang tahun tanggal 20. Yang kedua Ibu Siti Juwaria, berulang tahun tanggal 20. Yang ketiga Ananda Rindan Andi Lolo Lumansik, berulang tahun tanggal 20. Yang keempat Bapak Daryanto, berulang tahun tanggal 22. Yang kelima, Ananda David Adi Deva Revanu, berulang tahun tanggal 23. Yang keenam, Bapak Yohanes Yono, berulang tahun tanggal 24. Dan yang nomor 7, yaitu Bapak Sunardi, berulang tahun tanggal 26. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Warta jemaat yang kedua, Sakramen Baptis Dewasa akan dilayani di minggu ini, yaitu tanggal 20 Juni 2021. Akan dilayani Sakramen Baptis Dewasa atas nama Saudara Leonansah Yohan Setio Anggoro. Mohon perhatian, dukungan, doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Warta jemaat selanjutnya, telah dipanggil Tuhan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, yaitu Bapak Joko Harsono, dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di Panjang Lor Ambarawa. Majelis berserta seluruh jemaat GKJ Ambarawa ikut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Warta jemaat yang kelima, yaitu peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 yang bertempat di Gedung GKJ Ambarawa, Jalan MGR Sugio Pranoto, Ambarawa, akan dimulai pukul 10. Akan dilayangkan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudara Leonansah Yohan Setio Anggoro dengan Saudari Elizabeth Aurelia Krisnanda Putri. Mohon perhatian, dukungan, doa dari semua warga jemaat. Warta jemaat yang terakhir, pelaksanaan persidangan Majelis Gereja Istimewa tahun 2021 akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Majelis Jemaat GKJ Ambarawa akan melaksanakan persidangan Majelis Gereja Istimewa. Seluruh pengurus kelompok, pepantan, komisi, dan tim harap mempersiapkan laporan kegiatan tahun 2020 dan 2021, serta mempersiapkan rencana kegiatan di tahun 2022. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat yang bisa kami bacakan. Untuk selebihnya Bapak Ibu bisa membaca warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja. Jemaat milik Tuhan, mari kita masuki saat hening. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 2, bait yang pertama. Suci, suci, suci.
Ibadah minggu ini kita sucikan berdasarkan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita akui perlindungan dan berkat-Nya dengan menggunakan bait yang ketiga dan yang keempat. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah tersembunyi, Allah yang berkuasa, tak nampak wajah-Mu. Kau tetap yang suci, yang tak terimbangi, Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat milik Tuhan, mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita melalui firman Tuhan. Kita ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat milik Tuhan, melalui hukum kasih ini tentu kita belum mampu untuk melaksanakan dengan sempurna. Untuk itu mari kita menyesali dosa dan pelanggaran kita melalui kidung penyesalan, yaitu kidung jemaat 459. Kita nyanyikan bait pertama dan kelima. Ya Bapa, jamah anakmu. Jemaat milik Tuhan, setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, Tuhan memberikan kita petunjuk hidup baru dan berita anugerah. Berita anugerah kita ambilkan dari 1 Samuel 17 ayat 1a, dilanjutkan 4-11, dilanjutkan 9-23, dan yang terakhir ayat 32-49. Yang demikian firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan dagu. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang-orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbentin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia ke perkemahan.
Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak pedang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian mendekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkaulah mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari itu juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar,
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian berita anugerah. Kita lanjutkan, yaitu petunjuk hidup baru yang kita ambilkan dari 2 Korintus 2 pasal 6 ayat 1 sampai 13. Dua Korintus 6 ayat 1 sampai 16 yang 1 sampai 13 yang demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Jemaat milik Tuhan, demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2. Lawanlah godaan.
jemaat yang terkasih, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat mengantar, terambil dari Mazmur pasal 9, ayat 10 sampai dengan 21. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah, Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Marilah kita menghaturkan persembahan, seraya kita memujikan Kidung Jemaat 433 bait 1 dan 3, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Jangan miskin belaya bersama berdiri, kita haturkan persembahan kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan menuntun langkah kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kudus-Mu ini Tuhan, untuk memuliakan, memuji nama-Mu dan berbakti kepada Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami juga menghaturkan persembahan, sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, sucikan persembahan kami. Terimalah Tuhan, biarlah persembahan ini harum di hadapan-Mu, dan boleh kami pakai sebagai sarana memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Dan jika sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan, tolonglah kami Tuhan, berkati Bapak Pendeta Setia Utomo yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, dan berkati kami untuk dapat kami menerima, meresapi, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun Tuhan, atas dosa-dosa kami, atas kelemahan-kelemahan kami, juga di dalam kami mempersembahkan pada pagi hari ini, dan di dalam kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bacaan Injil kita terima dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, di minggu biasa yang ketiga ini, tepatnya tanggal 20 Juni, kita disodori tema Jangan Takut. Berkali-kali saya utarakan di minggu biasa ini, kita seolah-olah digambarkan ada dalam bahtera penyelamatan, bahtera Nuh. Jadi kita sudah diselamatkan, kita ada di dalam bahtera penyelamatan. Kan tetapi kita juga melihat di sekitar bahtera, air bah itu masih menggenangi bumi. Nah, di minggu biasa yang seperti itu simbolnya kita disodori tema jangan takut. Jadi manakala dalam kehidupan kita melihat sekitar kita atau melihat apa yang kita alami, memunculkan rasa takut, nah, bacaan-bacaan kita membantu kita untuk kembali membuat kita tabah, membuat kita tidak khawatir. Nah, Bapak Ibu, 4 bacaan ini sebenarnya hanya berbicara 2 hal. Bahwasanya meskipun ada badai kehidupan, kita yakin Allah itu senantiasa menyertai kita. Allah itu senantiasa menyertai bahtera keselamatan. Sehingga ketika kita menghadapi rintangan atau tantangan yang besar atau seolah-olah yang mustahil kita tangani, kita tetap akan menerima bimbingan, kita tetap akan menerima kekuatan. Itu yang kita percayai. Sebab dengan percaya kepada Allah, digambarkan kita mampu melakukan hal-hal yang mungkin secara biasa, hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak masuk akal. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Jadi Bapak Ibu,
kita mungkin mengalahkan persoalan yang besar karena lagi kita memanfaatkan daya yang diberikan oleh Allah dan kita memanfaatkan hak pilihan kita, pilihan bebas kita secara benar. Itu yang kita yakini. Dan yang kita yakini pula bahwasanya dalam kehidupan orang percaya, manakala kita mengistilahkannya dengan istilah mujizat, mujizat itu tidak selalu harus bertentangan dengan hukum alam. Mujizat itu tidak selalu harus melawan hukum alam. Namun kita tahu ada kekuatan yang berada dalam diri kita. Dan kekuatan itu lebih besar. Dan kekuatan itu yang bisa kita andalkan. Kalau kita yakin akan kekuatan itu, maka kita akan mampu melakukan lompatan, naik tingkat, ya, mendapatkan kekuatan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan energi untuk bisa menghadapi bahaya yang ada di sekitar kita. Jadi meskipun secara manusiawi kita kelihatannya tampak lemah, namun sebenarnya orang yang ada di dalam bahtera keselamatan tadi tetap kuat karena ada kasih Allah. Itu dua hal yang menjadi inti dari 4 bacaan. Mari kita lihat 4 bacaan itu secara sekilas. Mulai dari bacaan 1 Samuel. Anak sekolah minggu mana yang tidak mengenal kisah Daud dan Goliat ini? Dari kisah Daud dan Goliat ini, kita bisa melihat di sana. Yang tidak diunggulkan ternyata mampu mengalahkan yang diunggulkan. Yang lemah mampu mengalahkan yang kuat. Tentunya di sana ada cerita, ya, ada cerita kekerasan ya, karena Goliat akhirnya ditaklukkan dan dipenggal kepalanya. Tapi pesan yang kita dapatkan, yang kita temukan adalah seperti Daud, manakala kita mempercayai Allah, kita dapat menanggapi masalah dengan penuh keberanian. Sama seperti Daud tadi. Jadi pengalaman hidupnya membuktikan dia mampu menghadapi singa, mampu menghadapi beruang, dan itu menanamkan suatu keberanian. Dan dia yakin Allah yang bekerja di dalam dirinya. Jadi ada kekuatan untuk menghadapi kekuatan yang sedang mengancam. Dan kekuatan yang ada pada diri kita itu akan membuat kita menang. Karena kekuatan yang kita miliki itu adalah milik Allah. Ya, persoalannya adalah bagaimana kita menyelaraskan misi kita dengan misi Allah. Jadi Bapak Ibu, kita yakin Allah itu pasti akan memberi jalan. Ketika seolah-olah tidak ada jalan. Ketika seolah-olah jalan itu buntu. Tapi berdasarkan kisah Daud dan Goliat ini, kita menemukan Allah akan membimbing. Kalau kita lihat dalam Mazmur 9, Bapak Ibu, ini juga merupakan jeritan orang yang tertindas. Dan Mazmur 9 ini menggambarkan Allah itu peduli juga pada mereka yang rentan, mereka yang tertindas. Memang yang tertindas itu merasakan seolah-olah penindas itu kok diberi kesempatan untuk menang. Namun tadi pemazmur mengatakan saat kita berseru, doa kita akan dikabulkan. Kita akan dibebaskan. Dan Allah akan memperlakukan kita dengan adil. Allah akan membebaskan yang lemah dari jerat. Yang miskin akan dibebaskan dari ketidakadilan. Sehingga orang-orang yang rentan tadi bisa bangkit. Cuma persoalannya tadi dalam Mazmur 9. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwasannya waktu Allah itu berbeda dengan waktu kita. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah, akankah kita memiliki kesabaran dan ketabahan untuk
membiarkan kebenaran Allah itu terungkap? Apakah kita akan tetap sabar, akan tetap tekun dan gigih? Ini persoalan yang ada bagi kita kalau kita melihat berdasarkan Mazmur 9. Dan itu ditampakkan dalam bacaan 2 Korintus pasal 6 tadi. 2 Korintus pasal 6 di sana Paulus menyatakan ini saatnya hari penyelamatan. Hari ini adalah hari pemulihan. Namun penyelamatan dan pemulihan itu seringkali sekali lagi di luar waktu kita, di luar kehendak kita. Paulus dan teman-temannya kita tahu dalam sejarahnya digambarkan sebagai orang yang secara eksternal dia tidak punya kekuatan, dia tidak berdaya. Mereka seringkali menjadi sasaran penindasan, sasaran aniaya, sasaran cemoohan. Mereka tidak diperhitungkan, mereka ada dalam suatu tekanan yang kuat. Mereka tidak punya apa-apa. Sekali lagi, mereka ada di bawah penganiayaan dan di bawah penghinaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, mereka diberdayakan oleh hadirat Allah. Mereka tetap memiliki kedamaian, memiliki kegembiraan batin. Mereka tetap percaya pada Allah. Dan kedamaian atau sukacita yang mereka miliki itu bukan hasil dari upaya-upaya mereka. Tetapi kedamaian dan sukacita mereka itu mereka dapatkan karena mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan Paulus tahu hubungan dengan Allah itu akan menghasilkan kekuatan, dan kekuatan itu sudah ditampilkan pada saat penderitaan dan kebangkitan Kristus. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat Mazmur, cerita orang yang tertindas, kalau kita lihat mau Paulus dan teman-temannya, tadi Paulus mengatakan dan pemazmur mengatakan, inilah hari keselamatan, inilah hari pemulihan. Terlepas dari kondisi kita yang saat ini kita hadapi, realitas yang di sekitar kita yang seolah-olah mengancam kita. Nah, persoalannya seperti kata kunci tadi dalam 2 Korintus, bagaimana kita mencari kehadiran ilahi sehingga kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Kita mendapatkan kedamaian yang menenangkan batin kita, kedamaian yang sekaligus memberdayakan kita. Bapak Ibu, bacaan Injil Markus pasal 4 tadi menggambarkan secara jelas bagaimana Tuhan Yesus menenangkan dua badai. Badai kehidupan para murid dan badai eksternal lewat alam. Murid-murid ada dalam kepanikan karena angin topan yang tiba-tiba menggoncang perahu mereka. Mereka ya mungkin seperti layaknya nelayan ketika air masuk ke perahu, mereka harus rajin menguras air supaya perahu mereka tidak tenggelam. Namun kisah ini menunjukkan ketika mereka ada dalam ketakutan, mereka mencari kehadiran yang ilahi. Mereka membangunkan Yesus, mereka berseru pada Yesus, mereka memanggil Yesus. Dan Yesus akhirnya Yesus meredakan badai itu. Sekali lagi ada dua badai yang dideskripsikan dalam bacaan Markus tadi. Badai yang pertama adalah badai di laut, di danau tadi. Realitas eksternal yang di luar, yang membahayakan. Saat ini badai pandemi, ini membahayakan kita, mengancam kita. Lah Bapak Ibu, badai yang pertama ini dihadapi oleh Allah melalui Yesus. Bahwasanya Allah juga bekerja melalui kekuatan alam. Membawa keselamatan. Seolah-olah tadi ketika
Yesus menghardik, Yesus menghasilkan gelombang yang bertentangan, yang berlawanan dengan gelombang badai itu, sehingga ketemu dua gelombang yang berlawanan itu, akhirnya saling menenteramkan. Disebutkan tadi, angin topan seketika teduh, danau itu seketika teduh. Badai yang kedua, yaitu kekacauan batin para murid. Sering kali ini badai ini lebih mengerikan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita sendiri juga mungkin menghadapi badai kehidupan. Dan seringkali oleh badai kekacauan batin itu kita dikerdilkan. Ya, kita merasa tantangan yang menghadang kita itu membuat kita tampak tidak berdaya. Kita merasa, wah, apalah artinya hidup ini kalau saya menghadapi seperti ini. Jadi ketakutan dan kecemasan itu akhirnya yang akan menelan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saat kita membaca Injil Markus ini, kita sekaligus bisa melihat dua keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus. Yang pertama adalah keajaiban batin ketika para murid mengingat apa yang dikerjakan Yesus. Mengingat Yesus ada di dalam perahu. Ya, tadi saya katakan kita ada dalam bahtera keselamatan. Ya, kita ada dalam perahu. Meskipun masih merasakan ketakutan. Tapi mereka tidak lantas putus asa. Mereka tahu ada dalam genggaman, ada dalam rangkulan kasih kuasa Yesus yang lebih besar dari kekuatan mereka. Sikap mereka terhadap badai akhirnya mulai berubah. Ya, ini adalah situasi yang sulit. Mereka mengakui itu. Mereka berkata, ya kita ada dalam masalah. Tetapi Tuhan menyertai kita dan kita pasti akan mampu menghadapi masalah itu. Keajaiban kedua adalah saat Yesus menenangkan badai. Menurut Injil Markus tadi, saya katakan tadi Yesus menyelaraskan suatu energi alam yang lain. Sehingga melalui kata-kata Yesus yang energik tadi dapat menenangkan badai. Jadi ada semacam jenis getaran atau gelombang lain. Sehingga getaran atau gelombang lain tadi menetralkan dampak badai yang merusak. Ini keajaiban yang kedua. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi dengan tema jangan takut. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwasanya terlepas dari cedera kita, terlepas dari kelemahan kita yang kita lihat, yang kita rasakan, kita tetap dapat merasakan keberanian dan kekuatan sama seperti Daud, sama seperti pemazmur, sama seperti Paulus. Kita akan mendapatkan inspirasi dan kekuatan yang baru. Dan kekuatan atau inspirasi yang baru itu akan kita temukan ketika kita mempercayai kuasa kasih Allah. Badai kehidupan memang tidak akan berhenti begitu saja. Penindas, pencemooh akan terus juga mengancam kita. Faktor-faktor eksternal dalam kehidupan kita mungkin akan terus membahayakan kita. Tapi kita ingat, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, jangan takut. Amin. Saat teduh untuk kita.
Kita sempurnakan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan. Kita nyanyikan 2 kali, Kidung Jemaat 455, mintalah. Jemaat milik Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup menggunakan Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau.